Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan rangkaian MGMP Biologi Berbagi edisi spesial yang dimulai dari hari kemarin ya, tanggal 16 Juli, dan hari ini adalah hari kedua. Mudah-mudahan hari ini acara kita dapat berjalan dengan lancar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'id, pada keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ya, sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah para peserta sekalian, di sini sudah ada 59 partisipan. Kita kembali ke acara rangkaian yang kedua, yaitu siswa dan santri tanggap COVID-19 dan ramah lingkungan. Hari ini kita bersama-sama akan bersama Mbak Falasifah untuk membahas mengenai ramah lingkungan ya Mbak ya. Ya, insya Allah kita sampai 2 jam ke depan, pukul 15.00, Mbak Falasifah akan menguraikan mengenai bagaimana sih siswa dan santri tanggap atau ramah lingkungan ini. Dan sebelumnya saya akan memberikan kepada moderator untuk memandu acara berikutnya. Silahkan Bu Hajah Lina untuk memegang kembali kendali berikutnya. Ya, terima kasih Bu Ica atas waktu dan kesempatannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Atas berkat rahmat dan karunialah kita masih bisa melakukan kegiatan yang penuh dengan semangat Ibu dan Bapak serta para siswa-siswi sekalian yang akan mengikuti kegiatan pada hari ini. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita para pengikutnya. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan ucapan bismillah secara bersama-sama agar kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih kepada Umi yang memfasilitasi semua kegiatan ini. Bulani yang eksis lalu yang memfasilitasi kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, tapi tetap memaksakan diri. Nah sekarang setelah kegiatan ini, mohon Bulani untuk istirahat terlebih dahulu. Untuk Mbak Ica yang selalu eksis terus memajukan MGMP Biologi Jawa Barat. Sama-sama. Bapak Ibu hebat yang hadir, stakeholder yang ada di Finlist, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Baiklah, saya akan membacakan CV dari pemateri hari ini. Nama Falasifah, alamat Manegersari RT 03 RW 2, Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, 50225 Semarang. Tempat dan tanggal lahir 9 Maret 1997. Masih muda Ibu dan Bapak Guru, tapi di sini para siswa sekalian, beliau ini adalah salah satu narasumber yang luar biasa yang memiliki pengalaman di bidang ramah lingkungan cukup luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari Falasifah ini. Yang pertama, tidak akan saya bacakan untuk keseluruhan
beliau bisa mempublikasikan dengan judul e-book entitled Para Pembidik Mimpi Agustus 2016. Selalu mengikuti workshop di sini ada yang disebut dengan Gelak Gempita Airport Semarang and Instagram pada tahun ini baru 28 Februari 2020. Ngobrol Sampah by Suara Merdeka at Sentro Kopi Temabalang itu tanggal 22 Februari 2020. Adapun kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan ini banyak sekali rangkaiannya, ada 27 kegiatan as the speaker dan sebagai presenter, ada training and seminar yang pernah beliau ikuti ini ada 38 seminar dan salah satunya adalah sebagai Permakultur Desaikon by Bumi Langit and Bumi Langit Institute Yogyakarta pada tanggal 25 Februari tahun 2020. Ada Building Personal Intelligence with Publishing by Here Excelling at Grand Sandy Bandung itu tanggal 17 sampai 19 Oktober 2019. Ibu dan Bapak tidak akan saya bacakan training and seminar yang pernah beliau ikuti itu ada 47 judul. Luar biasa sekali, ada yang disebut dengan scholarship and gains. Di sini bidik misi scholarship ada 4 kali di sini pembahasan dari mulai tahun 2015 sampai terakhir adalah mendapatkan beasiswa aktif Nusantara, berperan juga di dalam Downfed Duapa pada bulan Maret 2019 sampai Maret 2020. Work experience Februari 2019 dia sebagai Direktur PT Alga Bioteknologi Indonesia. Ada volunteer experience di sini mulai dari 6 sampai 20 Maret 2019. Beberapa kegiatan yang pernah diikuti dari Sabang sampai Merauke sampai tingkat nasional. Ada social skill and competence di sini teamwork with my question to the problem this principle in my organisasi. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh narasumber. Organisasi skill and complex-nya di sini ada 23 kegiatan, luar biasa sekali. Komitmen ekspres ada 15 kegiatan. Additional informasi di sini ada 19 judul. Semua dilakukan oleh beliau, Ibu Falasipa. Luar biasa kegiatan-kegiatan yang baiklah Ibu dan Bapak serta siswa-siswi sekalian. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, silakan simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kedua, jika ingin bertanya, boleh melalui chat yang sudah tersedia atau raise hand. Kepada Mbak Falasipa, waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat ya, apalagi di kondisi pandemi kali ini. Saya ucapin terima kasih banyak karena saya diundang kembali sama Ibu di MGMP Biologi ini. Kayaknya kali kedua saya ngisi di sini gitu. Terima kasih banyak sebelumnya karena senang banget bisa sharing bersama guru-guru yang inspiratif ya di tengah pandemi, masih mau belajar, dan begitupun saya juga masih belajar gitu. Jadi di sesi kali ini bersama saya mungkin kita akan banyak diskusi sebenarnya
gimana sih kaitannya COVID ini dengan lingkungan dan lain sebagainya. Sebenarnya saya diminta untuk memberikan materi tentang EcoBrick, tapi saya tidak akan langsung memberikan materi tentang EcoBrick, tapi tentang Eco Happiness Approach yang mungkin di masa saat ini, di masa-masa kita harus rehat, yang biasanya sekolah harus di kelas, hari ini kita diminta untuk rehat yang di rumah, lebih kepada merefleksi diri seperti itu. Jadi judul yang saya ambil di sini adalah Eco Happiness Approach. Kalau mungkin Bapak, Ibu, dan juga yang di sini tahu, Eco Happiness Approach itu bagaimana prinsip kita tuh dekat dengan alam dan kita bahagia dan tenang di sana. Dan itu sudah ada sejak nenek moyang kita gitu. Nah, kenalin tadi mungkin udah sedikit dikenalin juga sama Bu Haji Lina ya mengenai saya. Jadi saya kebetulan fresh graduate, jadi masih banyak belajar banget. Cuman kebetulan saya memang banyak ikut di beberapa komunitas di Semarang, baik nasional maupun internasional gitu. Nah, ini mengenai Eco Happiness Approach. Nah, bicara tentang masa-masa pandemi yang hari ini mungkin kita kayak ada juga beberapa sisi yang mengatakan ya saling menyalahkan. Nah, ini mungkin alamnya lagi marah sama manusia gitu, ataupun manusia ya udah sih ya emang alamnya sudah tua dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang kami terapkan di komunitas saya. Jadi saya di Semarang sedang membangun satu komunitas namanya Back In, yaitu Back Indonesia. Kami punya tagline yaitu alam punya cerita, manusia punya rasa. Kenapa kami membuat tagline itu dan juga kami mengambil prinsip Eco Happiness Approach hari ini, Bapak Ibu, kita itu sangat jauh dengan alam sehingga kita ini ya superior atau bisa dibilang ya kita bisa hidup kok tanpa alam gitu karena seakan-akan semuanya serba cepat, serba praktis, padahal kepraktisan itu menjauhkan kita dengan alam dan secara nggak langsung terkadang kita justru kehilangan kebahagiaan hidup atau keberkahan itu sendiri gitu. Jadi prinsip Eco Happiness Approach ini akan membantu gimana kita mengembalikan marwah alam melalui keindahan alam yang membawa kehidupan kebahagiaan bagi kita sendiri gitu. Karena di zaman dulu nenek moyang kita kita tuh sangat dekat ketika kita butuh sayur kita langsung bisa ngambil gitu. Hari ini kita harus ke supermarket menggunakan plastik dan itu sekarang jadi bencana banget untuk kita semua. Nah, bicara tentang Eco Happiness Approach gitu, bicara tentang lingkungan dan gimana sih siswa dan santri gini tanggap COVID gitu. Sebenarnya kita ini saling terhubung ya, saling terhubung dalam artian kata terhubung bukan hanya dengan alam, tapi juga dengan diri kita sendiri. Ada satu buku yang saya baca, judulnya 10% Human. Jadi sebenarnya kita ini 90% itu terbagi oleh makhluk lain yang pembentuk lain gitu ya. Dan kita manusia tuh hanya 10%. Kenapa demikian? Karena memang secara biologi pun 90% dari tubuh kita itu tersusun dari sel-sel, bakteri, jamur dan lain sebagainya yang itu perlu kita hidupi gitu atau perlu kita sama-sama rawat gitu. Cuman selama ini kadang kita lupa gitu. Kita bagaimana merawat diri kita sendiri. Jadi di hari-hari seperti ini penting banget untuk kita saling terhubung, baik terkoneksi dengan diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita, dan juga kita gimana menjaga pola interaksi dengan alam yang mungkin Bapak Ibu juga atau mungkin adik-adik juga tahu bahwa alam kita hari ini semakin rusak gitu dan kita mau apapun kita bingung, kita menunggu regulasi pemerintah, kita menunggu dan lain sebagainya, padahal itu semua bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi Eco Happiness Approach ini adalah konsep hidup gimana kita berbagi kebermanfaatan bersama alam dengan kita tetap menjaga keberlanjutan ekosistem yang ada untuk mencapai kehidupan sosial manusia yang berkesadaran. Hari ini kenapa masalah lingkungan sangat banyak, barangkali COVID menjadi salah satu refleksi buat kita semua bahwa kita nih mungkin belum hidup berkesadaran bahwa yang tinggal di bumi ini bukan hanya manusia doang, tapi masih banyak sekali makhluk-makhluk lain yang tinggal di bumi kita gitu. Cuman kadang kita memang lupa sehingga di masa-masa seperti ini kita harusnya menjadi manusia yang lebih berkesadaran gitu. Jadi Eco Happiness Approach ini menjadi salah satu cara kita untuk menjalankan kehidupan sebenarnya untuk menerapkan gaya hidup itu dalam keseharian kita gitu. Sehingga enggak mungkin di new normal ini kita ya seperti ini kita bisa berhadapan jarak jauh yang zaman dulu sepertinya enggak mungkin gitu kan. Nah, salah satu prinsip Eco Happiness Approach yang
yang relevan itu permaculture. Kebetulan tadi mungkin sempat dijelaskan sama Bu Lina bahwa saya pernah ikut di salah satu permaculture design course, itu salah satu training selama 2 minggu saya di Yogyakarta, dan dia adalah pelaku permakultur. Jadi permakultur itu gimana kita prinsip hidup, bagaimana kita dapat hidup secara berkelanjutan melalui 3 prinsip, 3 etika dan juga 12 prinsip. Nah, saya nggak akan jelasin tentang prinsipnya yang sangat banyak, tapi saya mungkin sedikit menjelaskan tentang etikanya gitu. Dan itu memang sunatullah, memang gimana Allah juga sudah menjelaskan itu di dalam Al-Quran maupun hadis gitu. Bagaimana kita harus sayang terhadap bumi, gimana kita harus sayang terhadap manusia, dan juga bagaimana kita berbagi adil antara manusia dengan alam. Jadi kita sebenarnya sudah diperintahkan untuk menjadi khalifah fil ard, artinya kita bukan hanya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain saja, tapi juga bagi makhluk-makhluk yang hidup di bumi, utamanya bagi bakteri, jamur, ataupun lain sebagainya gitu. Nah, prinsip eco-happiness approach, bagaimana kita dapat bahagia dengan cara kita berdekatan dengan alam juga, kalau di masyarakat perkotaan mungkin sudah kenal dengan namanya zero waste, atau gimana kita pola hidup minim sampah gitu. Minim sampah dalam artian di sini bukan zero sampah, karena memang sampah itu bagian dari jejak ekologi manusia, tapi bagaimana kita memikirkan satu sistem yang itu sustainable atau berkelanjutan. Misalnya ketika kita membangun rumah, kita memikirkan apakah itu rumah kita sustainable dalam artian kata dia mungkin bagaimana dengan apakah kita perlu AC atau tidak. Kita kan bisa sebenarnya rumah-rumah zaman dulu, kalau mungkin di Jawa, terutama di Jawa Tengah, di Jogja, itu masih terkenal dengan rumah joglo yang mereka tidak perlu menggunakan AC, tapi selama sirkulasi udara mereka bisa hidup tanpa AC, karena memang itu sustainable arsitektur gitu misalnya. Dan juga kita juga mementingkan sustainable energi, ekonomi, yang saat ini ekonomi juga sedang kita tahu terpuruk dan lain sebagainya gitu. Bicara tentang sustainable atau zero waste, nah ini salah satu toko yang saya coba kembangkan. Jadi di komunitas saya, kami punya prinsip bagaimana sih kita menyelaraskan antara alam dengan manusia dengan zero waste lifestyle, bagaimana kita hidup berkesadaran, dan juga bagaimana kita menjadi eco-sociopreneur ketika kita mengusahakan sesuatu, atau ketika kita berbisnis, kita punya prinsip lingkungan gitu. Dan ini salah satu bookstore pertama yang ada di Semarang dan juga Jawa Tengah. Jadi kami mencoba merintis gitu dengan gotong royong bersama masyarakat Semarang. Prinsip toko ini adalah bagaimana kita membeli sesuatu dengan curah atau tanpa menggunakan plastik atau berplastik secara bijak, karena memang hari ini plastik menjadi permasalahan besar. Nah, bicara masalah plastik gitu ya, salah satu jejak ekologi manusia itu kan sudah jelas bahwa sampah, karena kalau bicara tentang alam, alam itu sebenarnya tidak menghasilkan sampah atau limbah. Semua hasil alam itu pasti bisa diproses oleh alam, tapi sesuatu yang dibuat manusia terkadang tidak bisa diproses oleh alam gitu. Nah, makanya plastik ini menjadi salah satu penyumbang terbesar kehancuran ekosistem di bumi gitu. Dimanapun itu gitu, karena memang terlalu banyak plastik, praktis dan lain sebagainya, membuat kita ya udah menggunakan plastik saja gitu tanpa kita tahu bermuaranya kemana. Nah, tapi pernah nggak sih kita berpikir gitu, Bapak Ibu dan juga semuanya yang ikut di sini, pernah nggak sih kita berpikir sebenarnya plastik itu apa sih gitu? Dan dari mana sih asal plastik itu sendiri, atau kemana sih plastik kita itu berada gitu? Jarang banget di antara kita yang tahu tentang itu. Di antara kita hanya tahu bagaimana menggunakan plastik, tapi nggak pernah bertanya sebenarnya plastik ini apa gitu, apakah sehat apa enggak untuk diri kita sendiri, terus asalnya dari mana, dan juga kemanakah plastik itu ketika kita sudah selesai menggunakan plastik itu sendiri gitu. Kadang kita nggak berpikir sampai sana, karena yang kita pikirkan adalah bagaimana memindahkan satu barang itu dengan plastik ke satu tempat, misal kita beli jajan terus kembali ke rumah dengan plastik itu dengan aman gitu. Tapi kita nggak memikirkan apakah setelah plastik itu selesai ke tempat sampah, apakah semuanya selesai gitu. Nah, itu kadang kita jarang nggak berpikir sampai sana. Nah, saya punya satu video yang mungkin bisa disimak ya. Ini satu video tentang gimana sih sebenarnya plastik yang ada di lingkungan kita gitu. Semoga suaranya terdengar karena tadi di tes nggak terdengar. Oh ya, oke. Coba.
Jadi kedengeran nggak ya suara videonya? Belum terdengar, Mbak. Oh, enggak, ya udah nggak apa-apa. Mungkin aku sambil jelasin dikit. Jadi memang seperti inilah plastik itu. Dijelaskan saja, Mbak. Iya. Jadi bahkan sampai kita melihat di sini binatang-binatang laut tuh jadi korban gitu. Korban. Nah, ini salah satu burung namanya burung burung albatros. Burung albatros itu burung endemik yang ada di Galapagos. Jadi mengerikan sekali karena mungkin 20-30 tahun yang lalu peneliti ke sana, burung-burung itu nggak apa-apa sehat karena di salah satu pulau itu memang tidak ada manusianya. Tapi ketika 5 tahun atau 10 tahun ke belakang mereka ke sana yang terjadi seperti tadi, perutnya sudah banyak sekali plastik dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di sini atau dimanapun Bapak Ibu berada ketika Bapak Ibu menggunakan plastik itu sebenarnya kita itu juga berdampak ke yang lain gitu. Padahal tuh ke satu pulau yang sudah jelas nggak berpenghuni sama sekali, mereka pun dapat imbasnya gitu. Oke. Nah ini juga bicara tentang tadi gimana plastik itu ternyata sangat mengerikan ya gitu. Tapi kita jarang tahu. Nah saya kan ulas sedikit sebenarnya dari mana sih asal plastik. Gambar ini mungkin adalah salah satu gambar yang sering Bapak Ibu lihat ya, atau ya setiap orang punya lah kayaknya hari ini, bahkan saya sendiri pun punya gitu, motor maksudnya. Setiap kita semuanya punya motor, sepertinya sudah seperti kehidupan primer gitu. Dan ternyata motor ini atau bahan bakar motor ini sangat berkaitan dengan gimana hari ini kita menghasilkan plastik. Gitu. Jadi kalau bicara tentang sejarah plastik, plastik itu zaman dulu digunakan itu karena memang hasil limbah dari petroleum atau limbah dari ya bahan bakar minyak yang saat ini kita gunakan. Jadi selama masih ada bahan bakar minyak, selama itu juga ada plastik karena selama itu pasti ada limbah gitu. Jadi plastik ini sebenarnya salah satu penemuan yang luar biasa karena solusi dari limbah petroleum yang juga membahayakan bagi alam, tapi sekarang menjadi masalah baru lagi ya karena memang kita kurang bijak menggunakan plastik itu sendiri gitu. Jadi ini diagram prosesnya gimana sebenarnya kita tuh plastik itu diproses karena limbah petroleum yang kemudian dijadikan seperti botol, terus juga gelas dan juga tepa makanan atau dan lain sebagainya. Setelah itu kita gunakan yang tadi untuk memindahkan tempat dan lain sebagainya, setelah itu kita buang ke tempat sampah. Tapi setelah itu kemana sih? Apakah di antara kita tahu setelah dari tempat sampah itu di mana? Apa kita hanya berpikir sudah diangkut sama Dinas Lingkungan Hidup, sudah selesai gitu. Padahal tidak segampang itu, plastik akan pergi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sedikit muara plastik. Jadi muara plastik tuh hampir semua di gambar sebelah kiri ya, mungkin di gambar sebelah kiri Bapak Ibu dan juga adik-adik. Jadi ini adalah gambaran dari tempat pembuangan akhir atau TPA. Ada salah satu tragedi besar di Jawa Barat ya, di Lui Gajah ya. Mungkin Bapak Ibu orang Jawa Barat lebih tahu Lui Gajah di mana. Itu adalah tragedi di mana hampir 100 orang meninggal karena longsor dari TPA. Itu tragedi terbesar di Indonesia dan kita memperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN gitu. Itu sangat mengerikan gitu karena memang selama ini sampah kita tuh ada di 3 hal setelah dari tempat sampah itu. Yang pertama ada yang membakar, yang kedua ada yang udahlah membuang mungkin ke Dinas Lingkungan Hidup atau ke truk-truk lain sebagainya. Terus juga ada juga yang membuang di sungai gitu. Karena orang-orang nggak ya masih banyak dan di lingkungan saya sendiri pun masih banyak di sungai dan akhirnya mencemari sungai. Tapi ada nggak sih setelah yang bertanya, setelah itu plastik kita sebenarnya kemana sih setelah kita bakar gitu? Dan padahal ketika kita bakar itu menghasilkan namanya dioksin. Jadi dioksin itu Bapak Ibu mungkin juga pernah menghirup misal sampah plastik dibakar baunya seperti apa. Nah, itu dioksin dan itu sangat berbahaya, toksik. Bagi ibu hamil itu berbahayanya adalah ketika kita menghirup udara itu atau
dioksin itu, bisa jadi anak kita hormon estrogennya bisa naik turun itu. Makanya bisa jadi lahirnya perempuan, tapi secara hormonal dia kebanyakan hormon laki-laki dan lain sebagainya. Itu bisa jadi disebabkan oleh dioksin ini. Yang kedua, ketika masuk ke lentil atau ke TPA ini, jadinya seperti ini. Dan di TPA ini biasanya banyak sekali flora maupun fauna yang hidup di sini. Yang mengerikan kalau di Semarang itu di TPA kami di Semarang banyak sekali sapi-sapi yang dipelihara di sana. Artinya sapi-sapi sekarang bisa jadi makan sampah. Dan bisa kita bayangkan bahwa sebenarnya sampah itu kita makan gitu. Jadi setiap part kehidupan kita itu semuanya hampir udah ada plastiknya semua. Minum air putih itu bentuk mikroplastik, terus kemudian kita mencuci dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kemana? Kita nggak tahu. Nah, kadang kita berpikir bahwa ketika kita menggunakan plastik itu salah satu ya udahlah bisa didaur ulang gitu kan ya. Karena memang ya sekarang industri daur ulang banyak, bank sampah banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, coba kita lihat antara tadi proses alam. Di alam itu nggak ada limbah, nggak ada sampah. Kenapa? Karena mereka segala sesuatu berjalan dan berputar 100% akan bermanfaat lagi. Pohon misalnya, ketika daun jatuh, dia menjadi pupuk. Terus bijinya buah misal busuk. Ketika busuk pun juga jadi pupuk dan juga bijinya bisa tumbuh menjadi tanaman lagi. Tumbuh lagi, jatuh lagi, dan seterusnya. Itu proses alam gimana dia bisa 100% berguna kembali atau sustainable. Bagaimana dengan industri recycling yang saat ini, yaudah yang bisa di-recycling dan lain sebagainya. Bapak Ibu percaya apa enggak ketika kita menggunakan air mineral itu misal, botol air mineral. Bisa nggak sih kalau kita daur ulang dengan kualitas yang sama? Nggak bakal bisa, karena pasti kualitasnya menurun. Jadi proses daur ulang ini sebenarnya bagaimana memperlambat proses untuk ke landfill atau ke dalam atau ke bisa dibilang ya ke bumi kita tercinta. Itu dia hanya memperlama gitu kan. Pada ujung-ujungnya juga kembali apakah ke TPA, ke sungai atau mungkin dibakar. Nah, terus apa yang kita lakukan dengan kondisi kita yang saat ini mengerikan gitu ya. Tadi kita di awal membahas tentang prinsip gimana kita pengen bahagia dengan alam gitu, tapi ketika alam kita sudah rusak dengan sampah, terutama dengan sampah plastik, nah gimana? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Sebenarnya sesimpel kita mengurangi konsumsi kita, karena memang hampir semua jenis sampah itu dihasilkan dari kita terlalu berlebihan atau terlalu konsumtif. Ya, tahu Indonesia bahkan dikenal dengan masyarakat yang sangat konsumtif. Membeli sesuatu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Alhasil, sampahnya semakin meningkat. Jadi, mulai saat ini gimana kita sama-sama, saya juga masih belajar bagaimana kita mengurangi konsumsi kita atau kita cukuplah ketika kita mengonsumsi sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan atau kadar tubuh atau juga sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Yang kedua, hindari plastik sebisa mungkin gitu. Kalau bicara tentang industri daur ulang yang tadi sudah saya bicarakan bahwa dia hanya memperlambat proses untuk kembali ke alam, jadi bagaimana kita ngindarin plastik sebisa mungkin. Ngindarin ini sekarang saya senang banget karena peraturan pemerintah mulai banyak mendukung, bahkan selamat juga untuk Jakarta yang mulai bebas plastik sekali pakai gitu. Dari gubernurnya sudah ada peraturan gubernur gitu. Nah, ini kita ngindarin plastik sekali pakai. Misalnya kalau kita snack suka ngemil gitu, daripada beli di luar, sebenarnya kita bisa membuat makanan sehat. Dan di masa pandemi ini kayaknya makin banyak ibu-ibu atau mungkin dari kita semua yang jadi hobi masak gitu. Itu hal luar biasa sebenarnya, meskipun nggak bisa dipungkiri bahwa di masa pandemi ini jumlah sampah juga makin bertambah gitu. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah gunakan bahan-bahan organik. Apalagi di masa pandemi saat ini, kita gimana mencoba belajar untuk ya makan yang organik gitu. Karena kan memang apa yang kita makan itu yang nantinya akan menjadi diri kita. Apa sih bedanya kita dengan tanaman? Sama loh padahal. Karena tanaman itu nanti akan kita makan dan akan menjadi bagian dari diri kita. Makanya kalau bisa bukan hanya makan yang halal, tapi bagaimana kita makan juga yang thayyib gitu. Yang ketiga, kita memilah sampah.
Hari ini hampir semua permasalahan sampah yang ada di Indonesia itu dikarenakan masyarakat Indonesia belum bisa memilah sampah. Kenapa belum bisa memilah sampah? Nah, karena misal bedanya merah, kuning, hijau gitu. Bahkan saya perhatikan sendiri pun ketika saya menjadi mahasiswa, saya pernah protes ke universitas gitu. Ini sampahnya nggak terpilah gitu. Apa yang dikatakan oleh pihak universitas, mereka mengatakan bahwa ya udah kan tugas kami hanya menyediakan tempat sampah. Ketika salah berarti yang salah siapa? Mahasiswanya gitu. Jadi kayak oke, berarti memang edukasi itu menjadi poin penting dalam pembelajaran proses di lingkungan ini gitu. Gimana kita dapat memilah sampah. Yang terakhir, ini adalah solusi terakhir adalah buat eco-brick gitu. Nah, bicara tentang eco-brick itu kenapa jadi solusi terakhir, karena nggak bisa dipungkiri ketika kita beli sesuatu, terutama yang set, itu memang belum ada baik daur ulang maupun kita akhirnya hanya langsung ke TPA. Nah, gimana supaya kita bisa plastik-plastik yang sekali pakai atau kemasan itu, misalnya kita beli permen, kan nggak mungkin tuh beli permen doang, habis itu plastiknya dikasih lagi ke produsen, kan nggak bisa juga, mereka juga tidak menerima itu gitu kan. Jadi ecobrick ini menjadi salah satu solusi. Nah, apa sih ecobrick gitu? Jadi ecobrick itu berasal dari kata eco dan juga brick. Eco itu kan ramah lingkungan ya, atau ya biasanya identik dengan hal itu. Brick itu kan sebenarnya satu bangunan atau bisa dibilang batu bata gitu kan. Nah, jadi ini adalah batu bata yang ramah lingkungan, atau bukan, sebenarnya kalau bukan ramah lingkungan, tapi lebih kepada bagaimana kita peduli terhadap konsumsi kita gitu. Kalau contoh nyatanya gitu, itu gambar yang saya pegang itu sama ini juga sama persis. Nah, jadi ini adalah konsep di mana dia tuh belajar dari alam, bahwa alam itu kan terus nih, sifatnya cradle to cradle atau bagaimana dia sustainable gitulah ya. Nah, di Ecobrik sama, ketika kita membuat terus kita misal jadi dia fungsinya sebagai meja, kursi gitu kan. Ketika dia rusak dia bisa dibenahin, dikeluarin lagi, dicuci lagi dan juga bisa digunakan kembali dan seterusnya. Jadi ini menjadi solusi terakhir, dan bagi saya Ecobrik itu kayak bentuk kekalahan bahwa saya nggak bisa mengurangi konsumsi saya, misal saya nggak bisa ini menghindari plastik, akhirnya kan ada plastik dan mau nggak mau saya harus nyuci dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kita peduli terhadap lingkungan kita gitu. Karena memang mengerikan nggak sih ketika kita misal nanti di akhirat ditanyakan mengenai sebenarnya kamu di bumi ngapain, ternyata kita sudah menyakiti bumi lewat sampah-sampah yang hari ini tanpa kita sadari gitu. Nggak bisa next ya. Nah, gimana sih cara membuat eco-brick gitu ya? Membuat eco-brick itu sesimpel bahannya ada 3. Yang pertama plastik, baik plastik kasar maupun plastik halus. Kalau plastik kasar itu misalnya kemasan kayak misal Marimas gitu. Jadi dia kemasan-kemasan yang memang kasar. Kalau plastik halus itu misalnya kantong plastik itu masuknya plastik halus. Jadi kumpulin dulu pertama plastik-plastik itu, pisahin. Jadi pisahin mungkin plastik halus dan juga plastik kasar, kemudian bersihin ya. Jadi kayak misal kita beli cilok gitu ya, itu masuk plastik halus gitu ya, kita cuci karena bentuk kita peduli terhadap alam kita gitu. Nah, kita cuci, kita bersihkan, biasanya kalau kami pakainya Lera itu atau sabun ramah lingkungan. Terus gimana kita siapin segala jenis plastik gitu. Setelah itu kita siapkan segala jenis plastik itu untuk membuat ecobrick. Yang kedua, kita menyediakan botol plastik ini ya. Botol plastik itu kan ada beberapa ukuran. Jadi kita harus tahu dulu nih tujuan kita membuat ecobrick mau dibuat apa ke depannya. Ketika misal pengen dibikin kursi gitu, berarti kita membutuhkan berapa ecobrick. Misal andaikan kita sebutnya 13, misal 13. Berarti kita harus punya 13 yang sejenis gitu. Dan setelah itu kita sortir berdasarkan merek botol dan juga ukurannya sama. Dan kita gunain tongkat. Jadi alatnya ada 3 jenis bahan ya, tongkat, kemudian botol, yang ketiga adalah plastik. Nah, tongkat ini biasanya tongkat dari bambu atau kayu. Kenapa kita tidak merekomendasikan besi? Karena besi dapat merusak botol itu sendiri gitu. Yang terakhir, sesimpel kita memasukkan plastik dalam botol dan juga memadatkannya dengan tongkat kayu itu sendiri. Tapi itu perlu teknik. Bahkan kalau aku kan setiap kali punya plastik selalu tak masukin sini. Tapi ketika biasanya saya itu
praktek ataupun workshop gitu, biasanya sampai 2 jam untuk membuat 1 botol ukuran 600 mili. Jadi yang paling penting di sini di EcoBrick adalah padatnya gitu. Jadi kita harus memastikan padat. Gimana memastikan padat? Itu dari beratnya. Misal beratnya, jadi kalau misal 600 mili itu harus 200 gram. Dari mililiter dikalikan 0,03 atau sepertiganya gitu. Next. Nah, ini adalah gambar waktu itu kami melakukan EcoBrick bersama ibu-ibu gitu ya. Jadi EcoBrick ini menjadi solusi bijak untuk gimana sih kita mengelola plastik kemasan agar tidak mencemari lingkungan gitu. Terus apa kegunaannya? Tadi sempat saya sebutkan bahwa EcoBrick itu bisa digunakan kursi, meja, kayak apa sih bentuknya gitu kan. Ini salah satu bentuk yang kami buat, yang ini ada meja dan juga kursi, dan ini bentuknya Legos. Legos itu bisa bongkar pasang. Jadi ini kursi yang saya dudukin ini, kalau ditumpuk jadi dua bisa jadi meja. Yang di belakang ini bisa jadi panggung. Ini awalnya cuma satu kayak gini, ketika ditumpuk-tumpuk terus bisa makin panjang dan makin tinggi dia bisa jadi panggung. Itu jenisnya banyak sekali ya, jadi macam-macam. Nah, yang ini yang ada adik-adik kecil ini, kami membuat di desa binaan kami namanya Taman EcoBrick. Jadi EcoBrick ini bisa digunakan sebagai taman. Ini adiknya masih duduk. Jadi menggunakannya pun bukan semen karena semen kan tidak ramah lingkungan. Kami menggunakan namanya tanah Itali atau apa ya, semen Itali. Jadi cuman jerami, kemudian tanah liat dan juga kotoran sapi kami aduk jadi satu dan jadilah ini. Jadi bangunan ini insya Allah 100% ramah lingkungan. Jadi banyak sekali kegunaannya. Bahkan di Filipina itu sudah dijadikan sebagai rumah. Jadi ada rumah yang benar-benar 100% terbuat dari EcoBrick gitu. Jadi ini menjadi gerakan masyarakat karena ketika kita misal ya ada tetangga kita gitu, misal pengen bikin rumah sekarang nggak perlu, kita bisa kok donasi dengan plastik atau memberikan EcoBrick yang lama-kelamaan menjadi banyak dan bisa dibangun menjadi sebuah rumah. Ingat kita buat EcoBrick bukan EcoBrick gitu ya. Karena bicara tentang EcoBrick ini kan sebenarnya kalau dari saya secara pribadi itu bentuk kekalahan saya karena saya nggak bisa ini ya, nggak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan plastik karena nggak bisa dipungkiri ketika saya beli misal kaldu misalnya, kok ada ininya, ada plastiknya gitu kan, tapi setidaknya kita bertanggung jawab dengan EcoBrick ini dan jangan menjadi EcoBrick. Jadi kita egois, ya udah yang penting saya beli habis itu saya taruh ke tempat sampah padahal saya tadi di awal sudah sedikit cerita, kemana sih sebenarnya sampah kita itu gitu. Akhirnya juga kembali ke diri kita sendiri gitu. Mungkin ini terakhir dari saya, jadi intinya dari segala apa yang harus kita lakukan dengan tanggap COVID hari ini adalah semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Peran dan tanggung jawab manusia di bumi ini tuh sudah sangat jelas gitu. Manusia itu sangat berhak untuk jadi pemimpin di bumi ini, berhak untuk hidup di bumi ini dengan segala keindahan alam yang terkandung di dalamnya. Maka manusia juga yang sebenarnya bertindak sebagai penyeimbang di dalamnya gitu. Bagaimana kita berbagi adil atau fair share antara manusia dengan alam itu sendiri gitu. Di masa pandemi ini aku ngajak buat teman-teman semua dan kita semua gitu, baik saya juga, gimana kita merawat diri kita sendiri, tapi jangan lupa juga untuk merawat bumi kita karena bumi kita juga perlu dirawat gitu. Karena bumi kita bagian dari kita dan anak cucu kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita banyakin sharing aja. Tetap kontak dengan saya. Saya aktif di Instagram. Bisa di follow @falasifa__, atau bisa juga hubungi saya melalui WhatsApp untuk kita bisa sharing bersama-sama. Itu aja. Terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Palasipa yang telah memberikan materinya dengan cukup jelas. Baiklah Ibu dan Bapak atau siswa-siswi yang ada dalam kegiatan ini, yang mengikuti kegiatan ini. Di sini kita mulai saja ke diskusi ya Mbak. Ini ada yang sudah raise hand. Silakan untuk Pak Dr. Muhammad Fandi.
Mau bertanya silakan. Pak Dr. Muhammad Pandi. Oke, kita lewat dulu ya Mbak. Langsung saja ini ada yang raise hand lagi dari Desi Gerius Gulo. Saya tidak tahu apakah ini siswa atau guru-gurunya yang membimbing. Silakan Desi Gerius Gulo untuk bertanya. Materinya cukup bagus sekali untuk kita terapkan kepada para peserta didik kita mengenai ramah lingkungan ini atau sering disebut dengan solusi terakhir kata Bu Falasipa itu adalah eco brick ya. Ya, silakan. Desi Gerius Gulo. Raisen. Tampaknya Mbak Palasipa belum ada ini yang raisen ya. Lanjut lagi di sini ada Saiful bareng 067. Silakan untuk bertanya. Wah, ini adalah salah satu narasumber yang luar biasa yang mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat nasional dan internasional. Ayo Bapak Ibu maupun siswa-siswi sekalian manfaatkan untuk berdiskusi. Saiful barang 067 silakan untuk bertanya. Yang raisan. Aduh, tampaknya belum ada nih. Bapak Lasipa, di chat pun ini saya cek belum ada yang memberikan pertanyaannya. Kita diskusi saja berdua, Bapak Lasipa. Nih, saya sangat tertarik sekali di sini. Slogan yang terpampang biasanya di sekolah-sekolah itu seperti kebersihan adalah sebagian daripada iman. Atau ada lagi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu biasanya hanyalah slogan-slogan yang ditempel di dinding-dinding sekolah ya, Mbak Palasipa. Sementara pada kenyataannya ketika para siswa-siswi kita yang ketika beristirahat jajan dengan menggunakan banyak sekali plastik, itu kadang-kadang plastiknya dibuang gimana saja. Padahal slogannya cukup jelas, apalagi di madrasah, aduh, sebagian daripada iman itu jangan membuang sampah. Nah, bagaimana caranya supaya para siswa-siswi kita ini memiliki sebuah tanggung jawab yang untuk dirinya sendiri minimal. Jangan dulu ke orang lain, untuk dirinya sendiri saja. Agar tercermin sebuah perilaku dari siswa itu sendiri memiliki sebuah tanggung jawab bahwa sampah plastik itu banyak sekali merugikan lingkungan. Intinya banyak sekali merugikan lingkungan. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita sebagai guru bisa kalau menekan ya tentunya anak yang apalagi seusia sudah 14 tahun suka berkata-kata semau gue lah atau gimana ya. Nah, gimana caranya menurut Mbak Falasipa supaya kita minimal bisa menekan sampah-sampah plastik, terutama botol, karena mereka itu ketika beristirahat selalu tidak bawa minum dari rumah dan membeli botol aqua, dan sampahnya tinggal lunglung, bagian kebersihan yang kerepotan di sana. Bisa sharing, Mbak, untuk para siswa-siswi? Terima kasih pertanyaannya Bu Lina. Jadi kalau bicara tentang slogan itu bahkan sejak saya SD saya masih terngiang ya, saya masih sering banget disloganin kebersihan dari iman gitu. Cuman kadang perspektif kita tentang kebersihan itu adalah yang penting lingkungan kita bersih. Padahal kan misal sampah-sampahnya ditumpuk di satu tempat yang kita nggak tahu di mana gitu. Makanya kalau Indonesia hari ini punya jargon Indonesia bersih dan juga bebas sampah. Artinya bukan hanya bersih kelihatan di mata kita, tapi juga bebas. Nah, gimana menanggapi tadi murid yang mungkin
banyak sekali menggunakan plastik gitu. Mungkin dulu saya salah satunya ya Bu, karena saya hasil taubat bersama alam gitu. Dulu saya sering banget beli cilok, terus juga beli makanan-makanan kantin yang memang semuanya sudah dikemas dengan kemasan. Tapi bicara tentang apa namanya, gimana mengurangi botol plastik terutama ya, itu Iya. kalau saya dulu mikirnya gini, sebenarnya kita bisa memberikan edukasi kepada siswa kita dan juga perlu ada regulasi di sekolah. Regulasi di sekolah itu misalnya mereka menyediakan galon, galon isi ulang yang anak-anak ini bisa ngisi ulang sehingga mereka kan membawa tumbler. Tuh, jadi bagaimana kita membuat gerakan kecil dulu, nggak jangan muluk-muluk. Saya sendiri pun masih juga belajar gimana kita bijak menggunakan plastik karena memang plastik ada di setiap lini kehidupan kita. Bahkan kacamata yang saya pakai pun ini juga berasal dari plastik gitu. Cuman bagaimana menegur mereka itu sebenarnya kita juga harus memberikan teladan gitu. Misalnya kita membuat regulasi setiap kelas mungkin ada dispenser yang kita bisa ngisi ulang, kita bisa ngisi ulang galon gitu kan, dan sehingga tanpa disadari itu juga sangat menghemat ya kalau bagi siswa karena yang biasanya digunakan untuk beli air mineral 3.000 bisa save misal untuk nabung atau untuk beli sesuatu yang mereka butuhkan dan kita bisa minum sepuasnya di kelas mungkin dengan hanya iuran Rp1.000 untuk sebulan gitu karena kan galonnya ukurannya 19 liter gitu dan itu bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi membangun kesadaran itu juga memang perlu kolaborasi baik dari gurunya sendiri, siswa gitu. Dan emang kalau pendekatan ke siswa ya bisa jadi ke pendekatan tadi bahwa sebenarnya ketika nggak langsung kita mengatakan kayak langsung awas ketika kalian gunain ini hati loh itu ternyata bahaya bagi lingkungan dan lain sebagainya. Kadang banyak orang ya udah sih kan lingkunganku yang penting baik-baik saja gitu. Makanya yang terpenting itu ya kita ngasih tahu, kalau kamu misal bawa tumbler kamu bisa hemat 3.000 loh. Pasti orang mikir, oh iya ya 3.000 lumayan juga buat saya beli jajan lainnya dan lain sebagainya gitu. Sehingga mereka lama-lama secara nggak langsung berganti ke habit membawa tumbler dan itu sudah menyelamatkan lingkungan. Cuman cara kita yang memang harus disesuaikan dengan siswa-siswa yang saat ini memang karakternya mungkin macam-macam ya Bu, apalagi di era disrupsi saat ini. Iya, betul. Iya. Eh, Betul. Mbak Jahlina, mungkin Iya. bisa dicoba lagi ya. Tadi belum dibuka sama saya mikrofonnya. Iya, boleh. Yang apa? Ya, Pak yang Desiderius, Raisen, ya, ya yang Raisen yang itu ya. Raisen, ya mungkin tolong dibuka. Ada Mariam itu sudah dibuka ya? Atau Desi dulu? Mariam. Oh, Desi Bu Mariam Gerius sudah dulu. Ya, Pak Desiderius dulu ya. Coba. ya. Halo, Pak Desiderius. Pak Desi Gerius Gulo, mangga mau bertanya. Halo. Halo, Pak Ya, Desiderius. Halo. nggak ada ya, Bu. Saya diam dulu atau Oh iya, boleh? yang lain dulu atuh ya. Ini ada Pak Saiful bareng. Pak Saiful bareng. Ya, Saiful bareng 067. 067. Silakan yang mau bertanya. Iya, baik Ibu dan Bapak, ini adalah yang baik. Kita berdiskusi dengan salah satu narasumber internasional kita yang memiliki pengalamannya lebih sekali dengan Bapak Lasipa. Silakan. Belum bisa nyambung ya, Pak? Saya coba dengan chat. Oh, ini bukan chat tapi sharing. Saya akan bacakan saja di sini. Terima kasih atas paparannya. Maaf bukan bertanya. Alhamdulillah di sekolah kami dari MTS 11 Ciamis, Jabar, tiap hari siswanya sudah terbiasa membuat ekobrik, Mbak Falasipa, itu dari MTS 11 Ciamis, Jabar, sudah terbiasa membuat ekobrik. Alhamdulillah mereka semangat, tiap hari siswanya diwajibkan membawa tempat makan sendiri dan tempat minum sendiri. Ada slogan di sekolah kami itu dari MTS 11 Ciamis itu, hanya monyetlah yang buang sampah sembarangan. Wah, itu adalah cukup bagus sekali slogannya.
bisa memotivasi kepada kita yang membuang sampah berarti yang monyet. Karena kita adalah manusia, maka siswa akan berpikir dengan sendirinya, saya bukan monyet. Bagus sekali, itu adalah salah satu motivasi untuk siswa-siswa yang lainnya. Ada, ya silakan untuk Desi Gerius Gulo mau bertanya. Halo, silakan Pak Desi Halo. Dirius. Belum ya? Belum tersambung. Ya. Yang chat juga belum ada pertanyaan. Kita diskusi saja lagi, Mbak Falasipa. Oh, iya. Saya tertarik sekali dengan pemaparan Bapak Lasipa. Tapi benar sekali bahwa membangun sebuah kesadaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya Mbak, bukan dari orang lain. Nah, bagaimana kita memberikan contoh kepada para siswa kalau dari pihak gurunya sendiri misalnya membeli untuk minum masih membeli dari botol aqua misalnya kan, yang namanya siswa itu biasanya melihat apa yang kita lakukan. Jadi melihat apa yang kita lakukan. Nah, berarti di sini ada salah satu kesadaran bagi para bapak ibu gurunya untuk memberikan sebuah motivasi untuk siswanya dengan sebuah contoh yang baik, maka siswanya pun akan menurut, akan melihat. Oh iya ya, ibu itu seperti ini. Apa yang diucapkan sama dengan tindakannya. Kadang kita itu seperti ini ya Mbak. Ya anak-anak atau siswa-siswi sekalian, ini adalah begini, begini, begini. Tapi yang diucapkan itu tidak sesuai dengan yang dilakukannya. Nah, itu akan menjadikan para siswa itu akan bercermin seperti ini. Ah, ibu bapak guru mah hanya bilang-bilang saja, sementara pada kenyataannya apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan yang dilakukannya. Benar sekali, yang pertama itu membangun kesadaran diri pada diri kita sendiri. Nah, menurut Bapak Lasipa, supaya kesadaran itu dibangun dari diri sendiri, bukan dari orang lain dan paksaan dari orang lain, termasuk ibu bapak gurunya ataupun siswanya. Ada motivasi atau apa hal-hal apa yang bisa dilakukan supaya kesadaran untuk menumbuhkan, membangun kesadaran itu ada pada diri masing-masing, Mbak. Ya, kalau bicara tentang kesadaran, supaya kesadaran itu bisa datang dari kita sendiri, itu sesimpel sebenarnya sering main, menurut saya, sering main. Main dalam artian kata main keluar melihat alam kita secara nyata. Karena dulu saya bisa di sekarang yang mungkin bisa sadar tentang lingkungan itu karena saya punya pengalaman empiris. Jadi saya pernah main ke Rote Nusa Tenggara Timur waktu itu, dan saya melihat laut itu ternyata sangat luar biasa cantik. Di pelabuhan saya bisa melihat ikan-ikan Nemo itu kecil, terumbu karang yang luar biasa gitu, dan seneng banget rasanya bisa ketika kita ya seperti kita main ke pantai itu kan seneng banget. Tapi ketika saya pulang ke Semarang dan saya melihat bahwa ternyata Semarang tuh punya pantai, punya laut, tapi kotor semua, itu hati saya langsung kenapa bisa seperti ini gitu. Dan akhirnya timbullah kesadaran diri saya untuk gimana membangun sebuah gerakan lingkungan gitu. Jadi sesimpel untuk membangun kesadaran terhadap diri kita sendiri adalah banyak-banyak kita melihat tentang dunia luar gitu. Atau mungkin ya hari ini banyak sekali pencerdasan tentang lingkungan yang kayaknya tersebarnya baik di media sosial maupun di WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Jadi saran saya sih kalau untuk menumbuhkan kesadaran diri sendiri tetap kita sering keluar aja gitu. Karena memang ketika kita eksplorasi di lingkungan kita, sesimpel kita keluar rumah aja misalnya, dan melihat lingkungan kita kotor itu kan kita risih sebenarnya sebagai secara pribadi risih ya gimana caranya bersih dan lain sebagainya. Karena memang itu kayak setiap orang punya perasaan itu yang nggak bisa hidup di lingkungan kotor dan lain sebagainya. Jadi Ya, sering keluar sih Bu, gitu. ya betul. Tadabur alam ya, Mbak.
Tadabbur alam mengingatkan kita bahwa alam itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Rusak satu ekosistem, maka ekosistem yang lain akan mempengaruhinya. Ya, baik, kita akan lihat lagi di sini. Sudah dibuka ya Bu Ica, itu ada Desideri, silakan Desideri Gerius mau bertanya. Iya, halo Pak Desiderius. Halo? Halo? Sepertinya belum ini, Bu Haja. Ini mungkin sedikit ini aja, Mbak Falasifah ya, sharing juga. Saya daerah Majalengka itu kan memang banyak sungai ya Mbak Falasifah ya. Jadi kebanyakan masyarakat di kita itu yang apalagi yang daerah pinggir sungai itu kebanyakan membuang sampahnya ke sungai Mbak Falasifah. Padahal itu sudah ada sudah ada tukang sampah yang keliling gitu ya, tapi terkadang seperti kalau bahasa Sundanya heman sayang gitu kalau uangnya dipakai untuk bayar sampah gitu ya. Jadi akhirnya dibuang ke sungai seperti itu. Kenapa mereka buang sungai? Memang karena kelihatannya nggak ngaruh gitu bagi mereka, nggak ada banjir. Memang kita masih aman di sini ya Mbak Sifah ya, di Majalengka itu masih aman, jarang ada banjir. Jadi memang nggak kelihatan karena kan terbawa aliran sungai ya. Jadi nggak kelihatan gitu ada sampah numpuknya gitu. Padahal numpuknya di mana gitu kita nggak tahu gitu seperti itu. Dan itu sangat sulit sekali memberikan pemahaman bahwa nanti kita jangan mikirnya sekarang nggak banjir loh, nanti 10 tahun yang akan 20 tahun yang akan datang bisa jadi kita jadi rawan banjir. Jangan-jangan kalau kita terus-menerus buang sampah ke sungai seperti itu sangat sulit sekali itu diberikan pemahaman seperti itu. Itu bagaimana Mbak Falsifah? Oke, terima kasih Bu. Jadi itu berkaitan sama ini ya. Sebenarnya berkaitan sama memang kita juga bicara masalah lingkungan itu, dulu saya mikir masalah lingkungan itu, saya pikir hanya karena ya mungkin pola pikir kita yang kurang teredukasi gitu. Tapi ketika kita mengedukasi ada masalah lain, misalnya tadi nggak mampu bayar iuran sampah, itu kan salah satu bentuk permasalahannya sebenarnya bersumber dari masalah ekonomi, bukan lagi masalah lingkungan gitu kan. Jadi mungkin di ekonominya dulu yang memang harus diperbaiki gitu. Terus saya juga menemukan hal itu di Semarang. Kami punya satu desa binaan yang dia nggak mampu untuk membayar iuran sampah, Mbak, yang itu hanya 5.000 per bulan. Per bulan tuh hanya 5.000 rupiah. Tapi mereka nggak mampu. Ketika mereka misal, Bu, kalau misal 5.000 aja itu kan berarti sehari ya 100 rupiah, ya mungkin 200 rupiah ya. Maksudnya nggak sampai 1.000 gitu loh seharinya kalau misal dihitung itu sama sebulan. Tapi karena mereka kebanyakan nelayan gitu ya. Padahal mereka ini lebih parah lagi Bu, karena di Semarang itu justru mereka mengalami langsung karena mereka mayoritas nelayan dan baling-baling kapal mereka terkadang terselip oleh sampah. Tapi mereka masih melakukan hal itu dengan membuangnya di salah satu gundukan besar di sungai dekat muara sebelum ke laut itu. Dan apa yang harus kita lakukan dengan hal seperti itu? Yang pertama adalah bagaimana kita karena itu kan masalah ekonomi ya sebenarnya. Nah, sebenarnya sampah ini kan bisa menjadi berkah. Berkah apa? Ketika kita memilahnya, kita membentukkan misal bank sampah, itu strategi yang kami lakukan di desa binaan kami. Jadi kami membentukkan bank sampah di sana, dan bank sampah itu kan orang-orang akhirnya mikir, sekarang aku nggak lagi bayar tukang sampah, tapi aku nyetor sampah dapat duit. Kan masalahnya tadi masalah nggak punya duit untuk bayar ya, tapi sekarang justru kalau aku nyetor sampah terpilah, aku punya duit gitu kan. Jadi mereka sekarang justru malah berlomba-lomba untuk, wih itu ada sampah, kalau ada sampah mereka semua pada, apalagi kertas ya yang lumayan mahal gitu, mereka pasti berbondong-bondong untuk gimana milah sampah gitu, karena memang mereka merasakan manfaatnya, bahwa ketika, oh ternyata bisa dijual ya kalau kita terpilah gitu, bisa untuk pendapatan sampingan mereka. Terus setelah itu kita lanjutkan ke workshop gimana memberdayakan sampah ini supaya bisa bermanfaat dan lain sebagainya gitu. Jadi masalah utamanya menurut saya bukan masalah sampah tapi masalah ekonomi. Jadi yang harus diperbaiki ekonomi dulu gitu, dan sampah juga menjadi solusi ekonomi sebenarnya ketika kita kreatif dan kita tahu sebenarnya potensinya itu ada gitu. Oh iya, betul. Iya, terima kasih Mbak Falasifah. Ya, sama-sama.
ekonominya dulu memang berarti kita harus meyakinkan bahwa sampah itu bisa merubah juga ekonomi kita gitu, seperti itu ya, memberikan pemasaran. Dan sedikit informasi, bahkan salah satu perusahaan saya menyebut Marimas itu adalah perusahaan yang menerima EcoBrick 100 EcoBrick kalau nggak salah dapat 1 laptop. Jadi itu Iya. bentuk CSR mereka gitu loh. Jadi kalau masyarakat sekarang masih berorientasi pada ekonomi, ya udah kita ikutin dulu, tapi secara nggak langsung sebenarnya mereka sedang menyelamatkan lingkungan. Karena kalau kita langsung ke masyarakat, terutama grassroots, terus juga masyarakat yang belum tahu, kita langsung menggalakkan lingkungan, mereka nggak peduli. Karena untuk makan pun mereka sudah susah gitu, ngapain mikirin sampah. Gitu. Iya, Terus, iya. 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 Dicoba lagi Bu Ica itu. Oke, iya kita coba lagi ya. Serius Gulo, ya. Coba Pak Saiful ya. Pak Iya. Saiful bareng. 067. Halo Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Masih belum ada ya. Halo Pak Saiful. Belum ya, belum bisa. Atau ini untuk siswa-siswinya ternyata ini bagus sekali materinya berkenaan bisa dengan ekologi atau ekosistemnya di sini daur ulangnya berkenaan dengan pencemaran lingkungan juga ini materinya bagus sekali. Dan kepada para guru atau ibu bapak guru yang mengajarnya, ini untuk EcoBrick ini bisa sebagai proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Nah, itu kan masalah itu timbul, pencemaran itu timbul dari mana, itu bisa dijelaskan untuk para didiknya. Nah, masih belum ini? Saya lihat dulu. Sepertinya tapi ini nambah. Itu masih di mute ya Bu. Jadi Ini harus coba dari Nur Aida ya. Buka. Siapa? Masih mute itu. Oh iya. Nur Aida. Coba Ibu Nur Aida ya. Ibu Nur Aida, halo Bu Nur Aida. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Nur Aida. Iya, mohon maaf Bu ya, saya pengen tanya, kan tadi kalau yang bisa dibuat EcoBrick itu yang plastik-plastik gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk popok bayi itu gimana ya cara mendaur ulangnya supaya nggak menumpuk gitu. Kan itu susah juga kalau misalkan ditimbun pakai tanah juga kan nggak melebur gitu. Nah, bagaimana cara mendaur ulangnya itu? Terima kasih Bu, saya ingin jawab gitu. Pertanyaannya menarik mengenai popok bayi ini salah satu memang jenis sampah yang sangat susah untuk didaur ulang. Tapi ada solusinya. Solusinya itu bisa dijadikan pot sebenarnya dia, dan itu ada di komunitas lingkungan di Jawa Tengah gitu. Ketika saya punya teman yang dia bisa mengelola untuk mengolah limbah popok ini jadi pot bunga. Tapi syaratnya satu, ketika kita mengolah atau merecycling dari limbah popok ini nggak jijik, itu aja. Jika soalnya kan kadang kita jijik ya karena bekas pipis orang, bekas apa gitu, dan kandungan ureanya justru banyak kalau bekas pipi dan lain sebagainya itu bisa digunakan sebagai pupuk. Ya, tapi kan yang bagian luar itu yang ada plastiknya, terus juga kapas dan lain sebagainya itu yang kompleks, memang mereka susunannya luar biasa, itu bisa digunakan sebagai pot gitu. Saya punya gambarnya ya, jadi dia tuh mencetak dari pot gitu. Bentar Bu, saya pernah dan ada juga dari teman kami gitu. Kalau yang lainnya sih, kalau daur ulang popok itu bisa juga digunakan sebagai brick atau batu bata gitu. Kalau tadi kan EcoBrick ya dari plastik-plastik yang memang masih kasar, tapi kalau dengan teknologi ada juga yang digunakan sebagai aspal dan lain sebagainya. Itu. Jadi
Tapi kalau dari saya sih mengenai masalah popok kan terlalu kompleks dan biaya untuk mendaur ulangnya biasanya jauh lebih mahal. Makanya yang saya utamakan di sini kalau mengenai masalah popok sebenarnya gimana kita berganti dengan popok ramah lingkungan. Karena hari ini udah banyak banget popok ramah lingkungan. Gitu. Ya, Terima terima kasih, kasih. Bu. Sama-sama. Mungkin ke yang lain Bu Ica itu Ya, ada Anggaya D ya. ya. Mudah-mudahan sudah bisa terhubungkan. Halo Bu Anggia. Bu Anggia. Halo Bu Anggia. Ya, loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Anggia, ingin bertanya langsung? Oh iya, ini Mbak Asifa. terima kasih. Nah, ini saya mau nanya masalah yang apa ekobrid ya. Kira-kira ada nggak cara kita melibatkan orang tua? Jadi melibatkan orang tua di tim untuk ekobridnya nih. Terima kasih Bu. Saya ingin menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Untuk melibatkan orang tua, kita sering melibatkan orang tua Bu. Bahkan bisa jadi hiburan stres kalau bagi orang-orang tua kadang. Karena saya secara pribadi pun kalau membuat ekobrik itu kan sangat lama dan membutuhkan kesabaran. Gimana kita masuk ke dalamnya, cuci dan lain sebagainya. Kalau sejauh saya selalu ngasih workshop gitu ya, serta kami banyak nih orang-orang tua Bu, dan itu salah satu bentuk mereka kayak ya kan orang tua sekarang kadang mungkin udah pensiun, nggak ada kerjaan atau nggak ada mata untuk menghadapi stres dan lain sebagainya, mereka juga seneng membuat ekobrik itu. Apalagi kalau di Jawa kan kursi-kursi itu disebutnya bukan kursi ya, tapi dingle atau kursi yang kecil gitu yang mereka gunakan biasanya untuk santai-santai di depan rumah gitu. Jadi mereka ada kebanggaan, oh aku bisa bikin ini sendiri gitu. Jadi banyak kok bisa untuk digunakan untuk orang tua untuk membuat ekobrik gitu. Kalau anak kecil juga bisa, cuman kalau anak kecil memang kepadatannya perlu dibantu oleh orang dewasa. Oh iya. Berarti itu bisa nggak disampaikan di program sekolah? Bisa, sangat bisa. Bahkan kalau sekolah Adiwiyata di Semarang ya Bu, saya pernah juga ngasih workshop gitu di salah satu SMA di Kota Semarang. Mereka juga salah satu programnya membuat ekobrik dan taman ekobrik karena memang waktu saya ngasih pelatihan di sana kami kan punya percontohan juga bahwa ekobrik bisa digunakan sebagai taman, cuman butuh lagi skill lagi untuk menjadi taman kita harus belajar lagi bukan hanya tentang ekobrik tapi semen Itali atau semen ramah lingkungan yang bisa menguatkan dari ekobriknya itu sendiri gitu. Dan kalau di siswa juga kami membuat gerakan di salah satu lereng Gunung Ngaran di Jawa Tengah. Itu gimana kita membuat ekobrik itu kita donasikan untuk PAUD-PAUD yang saat ini kan kadang PAUD yang seadanya ya gitu. Mereka nggak punya meja kursi dan menunggu bantuan pasti sangat lama gitu. Jadi kami membuat gerakan untuk membuat meja dan juga kursi untuk adik-adiknya duduk setidaknya. Jadi itu bisa banget. Jadi secara tidak langsung membantu lingkungan juga membantu masyarakat Bu ya. Iya. Bisa banget. Ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, ada lagi Tia Sandin. Bu Ica tolong dibuka. Tia Sandin. Iya, silakan Bapak Tia Sandin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan untuk bertanya. Nah, nampaknya belum terhubung ya dengan Tia Sandin. Di mute lagi. Saiful Bareng 067. Masih belum ada. Saiful Bar. Iya, Mangga, tadi sudah dibuka?
Ya, Saiful barang 067. Iya, Bapak, silakan mau bertanya. Oh, ya. Belum tersambung sepertinya, Bu. Ini Iya, aja coba ya, Muhammad Atami ya. boleh, Muhammad Atami. Ya, Muhammad Atami. Silahkan, ini siswa atau Bapak? Ya. Ya, Muhammad Atami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kakak dari kami dari kalangan santri nih ya. Oh iya, silakan. Ya, berhubung masalah tentang limbah. Kan kadang kita juga bingung gitu. Ya, silakan. Halo? Ya, halo, silakan, Dek. Iya, kadang mau mendaur ulang itu bingung gitu. Kan misal ada plastik-plastik, juga ada baju-baju bekas. Iya. Nah, untuk sedangkan kan untuk mendaur ulang sendiri kalau misalkan dari baju bekas itu dijahit, kita kurang modal. Nah, caranya itu harus gimana ya, Teh? Iya. Iya, Untuk Mbak, mendaur ulang cara baju ya baju berarti ya. ya, Iya. untuk baju bekas. Oh, baju bekas. Eh, Iya menarik ya kalau misal terima kasih pertanyaan tadi siapa namanya saya lupa. Atami ya. Muhammad Iya, Atami. Muhammad Atami. Oke, dari sebelumnya Muhammad salam kenal Muhammad Atami gitu. Ya sih, apalagi baju kita hari ini dan ada riset juga yang saya lakukan secara berkelompok bersama kelompok pecinta lingkungan yang ada di Semarang. Ternyata sampah yang ada di laut itu kebanyakan bukan plastik, tapi tekstil, baju kita. Dan itu berat sekali kalau kita ngambilin baju-baju yang sangat banyak itu. Nah, pertanyaan mengenai recycling baju ini sangat menarik ya. Karena sebenarnya banyak sekali sekarang penggiat lingkungan yang mulai berfokus ke sana. Dan ada salah satu gerakan yang kita bangun juga di nasional yaitu tukar baju namanya. Ini mungkin bisa bisa jadi ini ya, bisa jadi tren di kalangan santri mungkin tukar baju. Jadi nyelenggarain satu acara gitu, isinya tukar baju. Jadi teman-teman yang punya baju dan juga masih layak tapi kayaknya pengen ganti nih gitu. Jadi nanti kayak ditukar sama temennya gitu. Ada sistemnya sendiri gitu. Dan untuk recyclingnya itu kan sebenarnya kayak kaos itu bisa jadi goodie bag sebenarnya. Bisa lihat kami sempat membuat tutorial ya di Instagram kami, bisa dilihat di back-in itu tentang gimana sih membuat tas itu dari baju kita, hanya sekedar digunting terus ya udah ditali-tali aja dan itu jadi goodie bag. Karena kan kita sekarang kalau ke Indomaret, Superindo alhamdulillah kan sudah nggak pakai plastik lagi dan itu bisa juga ternyata kita gunakan sebagai goodie bag gitu. Terus gimana recycling baju ini sebenarnya juga berkaitan dengan fast fashion gitu. Makanya kan kita harus mengurangi konsumsi kita. Jadi intinya dalam recycling ini gimana kita itu bijak menggunakan baju, solusinya bisa juga tukar baju gitu ya. Tukar tukar baju dengan layak gitu. Terus yang kedua juga bisa digunakan lagi gitu karena sekarang banyak banget penjahit-penjahit yang menerima kain perca yang mereka gunakan misal untuk isi bantal atau juga mereka gunakan untuk jadi hal-hal lain gitu karena banyak sekarang yang berfokus ke sana. Tapi kalau sesimpel di pesantren sih ya tukar baju menurut aku ya gitu. Cuma tetap harus cuci dulu karena kan sekarang masa pandemi kita juga agak sedikit protektif dengan hal-hal itu. Seru kayaknya. Iya, terima kasih penjelasannya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari chat nih, Mbak. Sudah ada mulai pertanyaan Mbak Falasipa dari chat. Dari siswa, salah satu siswa SMA NER. Pertanyaannya seperti ini. Sebenarnya bahan pembuatan untuk plastik itu dari apa? Itu pertanyaannya. Terima Bahan kasih. pembuatan plastik itu dari apa sebenarnya? Terima kasih, ini pertanyaannya menarik ya.
Sebenarnya saya tadi udah jelaskan, sebenarnya bahan pembuatan plastik itu dari apa? Dari petroleum, dari limbah. Jadi dia limbah kalau bahasa mudahnya sih limbah bahan bakar ya, atau limbah bensin, atau ya bahan bakar yang saat ini kita gunakan. Jadi itu bahan untuk membuat plastik. Jadi bahannya aja udah limbah gitu. Dan kalau bicara tentang bahan itu kan sebenarnya dulu digunakan gimana solusi dari limbah petroleum yang sangat banyak. Jadi plastik itu akan ada selama kita masih menggunakan bahan bakar nggak ramah lingkungan seperti ya fossil fuel gitu. Iya, iya, mungkin itu siswa-siswaku. Bu Haja, ini mungkin Anggiade mau dicoba Boleh. ya. Dicoba aja. Silakan Anggia. Halo, Dek Anggia. Anggia. Ya, Mbak. Ya, silakan. Silakan Anggia. Enggak, tadi udah nanya. Yang masalah melibatkan orang tua di Oh iya 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 iya. Oh iya, Sudah ya. Oh iya. ya sudah. Terima kasih. Ya, tadi menarik juga ya untuk yang santri ya. Berarti dengan tukar baju ya Mbak Falsifah ya. Tukar baju atau apa tadi membuat goodie bag dari baju yang bekas ya, baju bekas. Mungkin nanti Mbak Falsifah bisa share Instagramnya karena tadi katanya di Instagram Mbak Falsifah ya cara menjadikan baju bekas kita menjadi goodie bag gitu ya. Seperti gimana caranya kan banyak juga mungkin yang belum tahu seperti itu, nanti bisa di-share mungkin Instagram dari Mbak Falsifahnya biar nanti siswa-siswa dan santri-santri yang ikut hari ini bisa follow dan juga bisa melihat seperti apa cara-caranya seperti itu. Halo Mbak Haja? Ya, sebentar. Ya. Yang belum ada, Mbak Falsifah, ini menarik sekali. Kalau kita menggunakan bahan seperti botol plastik yang digunakan secara terus-menerus, misalnya begini, satu orang siswa punya satu botol, terus dicuci, setelah itu digunakan lagi untuk minum kembali di esok harinya. Apakah itu memiliki sebuah dampak bagi kesehatan? Oke. Ya, Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi ini bicara tentang kesehatan plastik ya, paradigma yang sebenarnya salah ternyata kalau kita menganggap bahwa ketika kita menggunakan plastik lebih higienis. Belum tentu. Justru partikel-partikel plastik itu nanti lari ke dalam tubuh kita dan lama-lama kalau menjadi karsinogenik atau menjadi kanker. Dan gimana dengan fenomena sekarang yang alasan mereka menggunakan plastik itu bisa nggak apa-apa kok menggunakan botol mineral, bisa lagi masih bisa gunakan, bisa lagi aku masih bisa gunakan lagi dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Sekali lagi aku garis bawahi bahwa itu sangat berbahaya. Karena partikel plastik itu bisa berpindah ke tubuh kita, terutama ketika plastik itu terkena cahaya matahari langsung. Makanya kalau diperhatikan lebih jeli lagi sebenarnya di kemasan botol plastik sekali pakai atau diminum air mineral pasti ada tulisannya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena kalau terkena sinar matahari langsung, partikel-partikel dari plastik akan berpindah ke minuman. Gitu. Dan itu sangat berbahaya gitu. Berbahaya karena sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita ini akan diaktifkan. Jadi paradigma mengenai bahwa menggunakan plastik itu jauh lebih sehat, jauh lebih ini sebenarnya tidak. Jauh lebih sehat ketika misal kita menggunakan gelas ya gitu. Maksudnya mereka kan mereka kan tidak mudah langsung bereaksi dengan air gitu. Terus misal ketika kita membungkus makanan menggunakan daun gitu, selain rasanya lebih enak, juga dia nggak berpengaruh toksik terhadap tubuh kita. Beda lagi kalau kita
mungkin kalau di Jawa Barat banyak seblak yang dari styrofoam. Nah, itu saya bayangin banget ketika udah makanannya panas, ditambah plastik, terus tambah styrofoam. Itu yang masuk ke dalam seblaknya sangat banyak sekali mikroplastik ya. Atau partikel-partikel plastik yang ya kita makan mentah-mentah gitu, tapi kita menganggap itu sebagai sebuah kehigienisan dan kebiasaan. Nah, ya terima kasih. Itu memang terjadi di kita semua berpendapat seperti ini. Simple, bisa digunakan, tapi tidak tahu dampak dari penggunaan plastik yang secara terus-menerus. Betul sekali, sekarang styrofoam itu di mana-mana digunakan di kebanyakan di sumber bahan makanan yang dijual, terutama di lingkungan sekolah, itu adalah styrofoam menggunakannya, dan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Sangat menarik sekali, Mbak Malasipah. Saya dengan styrofoam itu tadi dikatakan dengan makanan yang sangat panas terjadi proses di dalam tubuh kita ketika memakan itu dari plastik-plastik atau partikel-partikel dari styrofoam itu akan masuk ke dalam plastik. Nah, ketika partikel-partikel yang bersatu dengan sebuah makanan yang ada di dalam styrofoam tersebut, apakah nantinya di dalam tubuh kita mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita bisa dikeluarkankah melalui sebuah air mineral atau memang akan tertumpuk di dalam tubuh kita, Mbak? Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya pasti tertumpuk ya Bu, karena ya kayak alam aja deh. Kenapa plastik itu sangat berbahaya atau dangerous bagi lingkungan ya? Karena memang lingkungan sampai 100 tahun, 1000 tahun pun nggak bisa mencerna plastik karena itu sesuatu yang baru. Apalagi dengan tubuh kita, yang kita kan sama punya alam sendiri kan gitu. Jadi belum ada mekanisme. Jadi karena di dalam tubuh kita memang nggak ada mekanisme untuk mencerna plastik itu, ya lama-lama dia akan menumpuk dan akan menjadi kanker. Dan itu sudah banyak terjadi ya, maksudnya kalau bicara manusia sih sebenarnya mungkin banyak yang mengalami kanker karena plastik, tapi mungkin belum ada penelitiannya. Tapi yang saat ini kita lihat adalah hewan-hewan laut, mereka makan plastik tanpa mereka sadari karena mereka nggak punya sensor itu makanan atau mungkin itu apa namanya plastik dan lain sebagainya, yang penting berwarna gitu aja dianggap ubur-ubur, mereka makan, mereka mati. Itu udah terpampang jelas. Soalnya kalau manusia kan jarang yang meneliti tentang apakah kita benar-benar sebenarnya berapa persen yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena untuk penelitian ke manusia memang prosedurnya sangat panjang. Gitu. Iya, ini ada yang bertanya dari salah satu siswa, bagaimana dengan botol yang terbuat dari Tupperware? Itu kan semua dari plastik. Dan itu para siswa dan guru tentunya termasuk saya, Mbak, suka menggunakan bahan-bahan tersebut kan, ya terus dilakukan dengan Tupperware botol itu, dia isi lagi air, minum lagi, dicuci besoknya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Tupperware yang memang terbuat dari plastik, Mbak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Menarik ya. Terus saja karena memang tidak ada yang bertanya, biar lancar saja kegiatannya ya, Mbak. Iya. Jadi menarik ya kalau bicara tentang Tupperware gitu. Memang dari plastik sih. Nah, ini sedikit jadi cerita mengenai bahwa plastik itu jenisnya sangat banyak gitu. Jadi plastik Tupperware yang dipakai itu kalau nggak salah dia memang plastik yang khusus untuk food and beverage. Jadi memang food grade lah kalau kita bilang, plastik yang memang bisa digunakan atau PVA atau PBA saya lupa namanya. Itu memang bisa digunakan untuk makanan. Jadi dia memang mutunya sudah terjamin. Jenis plastik itu kan sangat banyak ya, bahkan saya nggak hafal, ada mungkin ratusan bahkan juga ribuan jenis plastik gitu. Karena memang modifikasi dari plastik itu sangat banyak. Tapi plastik yang paling nggak bisa didaur ulang kan plastik kemasan. Terutama ya botol plastik yang hari ini juga memang berbahaya gitu. Tapi kalau bicara masalah Tupperware, ya nyebut merek jadi ya, itu juga sebenarnya kalau ada masa pemakaiannya.
Nah, coba dicek lagi masa pemakaiannya berapa tahun gitu. Nggak mungkin, menurut saya nggak mungkin seumur hidup ya, atau mungkin sampai kita mati nggak mungkin gitu. Coba lihat aja sesimpel kalau kita pakai Tupperware itu lama-lama warnanya pudar. Iya. Kemana warnanya itu? Pernah kita bertanya tentang hal itu? Jarang kan? Karena Tupperware itu sesuatu yang sangat sakral kayaknya. Kalau kita ngilangin Tupperware biasanya ibu-ibu yang pada heboh gitu. Di mana Tupperware-nya gitu. Mahal soalnya. Iya, soalnya mahal lah gitu kan. Jadi kalau dari saya sendiri ya nggak apa-apa. Itu memang secara food grade emang sudah diakui aman gitu. Cuman dilihat lagi juga berapa kali pemakaian kan sama aja gitu. Kalau saya sendiri sih kita gimana investasi jangka panjang gitu. Misal kalau saya gunain kalau tumbler, saya secara pribadi pakai ini. Kalau ini dari apa ya, aluminium lah gitu kan. Secara sustainable-nya dia bisa bertahan lebih lama gitu. Atau mungkin juga banyak sekarang alternatif tumbler yang tidak menggunakan plastik. Saran saya sih gitu. Dicek lagi ya masa berlakunya sampai kapan. Masih, Oh, iya. ini ada pertanyaan dari YouTube. Iya, boleh Pak Hendra, silahkan. Ini dengan Irfan Abdurrahmat, STHI, dari MAN Kota Baru. Di bawah kemasan plastik kan ada angka yang baik dan layak digunakan berulang, itu angka yang berapa ya? Terima kasih. Iya. Jadi angka yang ada di bawah plastik itu biasanya angka menunjukkan berapa kali dia dapat didaur ulang. Misalnya kalau 1 berarti dia cuma sekali dapat didaur ulang, setelah itu nggak bisa lagi didaur ulang. Artinya kualitasnya udah kualitas paling rendah. Jadi yang paling bagus itu ya semakin dia misal 5 atau 6, berarti itu semakin bagus karena 6 kali proses daur ulang gitu loh. Dia lebih kebal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang logo itu menunjukkan proses daur ulang berapa kali dia dapat didaur ulang. Kalau plastik kemasan kayak gini, biasanya 1 kali di bawahnya. Ada nggak ya? Ada sih biasanya. Jadi di bawahnya sini tuh biasanya ada kayak tulisan 1 kali pakai, 2 atau 3 gitu. Memang itu udah standarnya ketika kita mengeluarkan plastik harus ada logo itunya, berapa kali daur ulang. Gitu, Pak. Iya. Iya, ini ada chat, Bu, dari siswa. Berbicara soal makanan, perwakilan dari MA Plus Burhanul Hidayah. Berbicara soal makanan, terkadang sampai sekarang saya masih banyak menjumpai para penjual sayuran yang membungkusnya dengan kantong plastik. Lantas bagaimana dengan keadaan makanan tersebut, Mbak? Seperti halnya misalnya ayam, udang, dan masih banyak jenis makanan, sayur-sayuran juga itu dibungkus oleh plastik. Bagaimana keadaan makanan tersebut? Silakan, Mbak Falasifah. Terima kasih. Kalau bicara keadaan makanannya bakalan ini ya, lebih fresh. Itu kenyataan. Karena memang itu bagian dari proses packaging. Supaya gimana bakteri dan juga jamur tidak masuk ke dalam sayuran itu sehingga dapat bertahan lama. Itu teknologi pangan maksudnya. Cuman kalau bicara tentang dari komponen plastiknya itu sendiri gitu ya, itu kan plastiknya biasanya plastik wrap ya, atau plastik yang tipis-tipis itu. Tipis. Nah, kembali lagi, coba dilihat kalau misal ke Superindo deh atau ke swalayan-swalayan yang sekarang menjual memang sayuran gitu, dan mereka pasti pakai plastik wrap atau plastik ini. Ya tadi kembali kalau misal mereka menggunakan plastik wrap dan juga kena sinar matahari, berarti kan ada kemungkinan plastik itu masuk ke dalam sayuran gitu. Tapi ketika masih terjaga, misal dalam kondisi dingin dan lain sebagainya, sebenarnya masih safe kalau untuk kesehatan kita ya, dan juga untuk melindungi dari tanaman itu sendiri. Karena kita juga di sini nggak boleh egois, kita mengatakan bahwa kita memang membutuhkan plastik dalam kehidupan sehari-hari kita untuk teknologi pangan seperti yang tadi saya bilang, untuk pengawetan makanan dan lain sebagainya. Cuman ya kita harus tahu gimana caranya memaintain plastik itu supaya nggak berbahaya bagi kita.
Iya. Itu sih kalau masalah plastik yang ada di sayur ataupun di daging dan lain sebagainya. Iya, nah Dan itu kalau dipastikan misalnya juga kalaupun menggunakan plastik, itu plastiknya yang tadi food grade. food grade ya. Food grade itu artinya bagus untuk makanan gitu, atau nggak apa-apa di makanan gitu. Bersih artinya. Ya, baik Ibu dan Bapak atau para siswa yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Masih 20 menit ke depan waktu kita, masih banyak, silakan. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Hajah di chat. Ya, boleh. Di chat. Silakan. Ini pertanyaannya seperti ini, Mbak. Kalau kita membeli makanan dan ternyata makanan itu mengandung plastik, apa dampaknya bagi tubuh kita? Karena sekarang banyak tukang gorengan yang minyak untuk menggorengnya dicampur plastik. Apa dampak bagi tubuh kita? Memang jadi renyah ya gorengannya jika dicampur plastik itu, Mbak. Gimana, Mbak? Kayaknya itu adalah yang saya temukan bukan hanya di gorengan di jalanan, tapi bahkan untuk hajatan. di hajatan di Jawa itu kalau misal apapun kan mesti menggunakan minyak. Dan saya melihat sendiri buka kan bisa kalau beli minyak setengah kilo gitu pasti pakai plastik kan. Bukanya tuh langsung di wajan. Dibuka di wajan, dilepasin di wajan sama plastiknya gitu. Kan mengerikan ya. Betul. Bener buat kriuk-kriuk ya. Kalau bicara masalah rasa bikin enak katanya gitu. Iya, lebih renyah. Kembali lagi tolong digarisbawahi kalau masalah plastik itu terbuat dari limbah minyak bumi gitu. Berarti kita makan bensin ya kalau dipikir-pikir ya. Kita makan bensin. Ya kalau bahayanya bisa tahu sendiri lah makan bensin bahayanya seperti apa. Mungkin nggak langsung kita terkena hari ini, misal habis makan gorengan yang dicampur minyak dengan plastik itu. Tapi ya mungkin lusa atau besok atau kapan gitu, karena itu kan tertumpuk gitu. Jadi dia bisa jadi menjadi lemak jahat karena lemak yang aslinya baik tapi dimasuki plastik gitu. Atau kayak tadi partikel plastiknya numpuk di dalam tubuh kita dan akan menyebabkan kanker, dan kita nggak tahu meledaknya akan di kanker mana. Jadi tetap hati-hati karena minyak pun sudah juga nggak baik untuk tubuh kita, ditambah plastik, aduh itu kayak udah makan bensin secara nggak langsung, cuman kadarnya dikit aja gitu. Ya berarti cari amannya kita kalau makan gorengan baiknya bikin sendiri saja gitu ya Mbak Falsifah ya. Jangan beli yang di pinggir-pinggiran seperti itu, karena memang efeknya itu memang gorengan tuh jadi lebih crunchy gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai plastik itu seperti itu, jadi lebih laku gitu Mbak. Nah ini ada lagi pertanyaan dari YouTube, mangga Bu Hajah silakan. Silakan dibacakan aja Bu Ica. Oh iya. Ya udah, ini dari YouTube Sunarto Narto, dari Bapak Sunarto Narto. Kalau memang bahan utama plastik adalah limbah petroleum, apakah ada batas ambang bahayanya bagi kesehatan? Dan apakah pemerintah tidak ada tindakan terhadap masalah bahaya plastik itu? Terima kasih. Masalah ambang batas ada ambang batas bahayanya memang. Dan itu penelitian tentang bahaya plastik itu sudah sangat banyak. Bicara mengenai apakah pemerintah nggak tahu atau pemerintah apakah tidak melakukan tindakan dan lain sebagainya, pemerintah banyak ada melakukan tindakan gitu, meskipun tindakannya kadang sepertinya perlu regulasi yang lebih jelas lagi. Misalnya juga sekarang ada larangan kantong plastik, itu salah satu bentuk mereka tahu bahwa sampah plastik ini berbahaya. Baik Dinas Lingkungan Hidup, terus juga Dinas Kelautan dan juga Perikanan, dan banyak dinas-dinas PUPR pun sekarang mulai fokus ke masalah persampahan, terutama masalah sampah plastik. Karena memang nggak bisa diselesaikan secara kita sendiri ya, walaupun kita harus mengawal dari diri kita sendiri, tapi juga harus ada regulasi gitu. Jadi dari pemerintah ada peraturan, bahkan ada peraturan presiden, Perpres, yang mengatur tentang, saya lupa Perpres nomor berapa, tapi Perpresnya itu mengatur tentang regulasi plastik ini gitu.
Dan bahkan Indonesia tuh berani menyatakan kalau kita punya komitmen bersama pemerintah, komunitas lingkungan bersama pemerintah, gimana kita menjadi Indonesia bersih dan bebas sampah tahun 2030. Dan di peraturan presiden itu juga dinyatakan bahwa di tahun 2030 kita akan mereduksi sampah dari sumber itu sekitar 70%. Artinya pemerintah juga sekarang sedang bekerja keras bagaimana bersama-sama masyarakat untuk mengurangi sampah rumah tangga ini sebanyak 70% gitu. Karena memang pemerintah juga menyadari bahwa tempat pembuangan airnya udah habis. Udah nggak cukup lagi gitu. Apalagi penduduknya tambah banyak, sampahnya tambah banyak. Jadi pemerintah juga mulai berpikir bukan hanya tentang bahaya plastiknya, tapi juga gimana lingkungan hidup mereka gitu. Sampai mereka juga membuat solusi-solusi seperti hari ini insenerator. Insenerator salah satu pembangkit listrik tenaga sampah PLTS di mesin-mesin gede gitu. Cuman kami dari masyarakat lingkungan masih mempertanyakan atau kami juga nggak pro dengan kebijakan itu karena memang menghasilkan dioksin. Kembali dioksin tadi kan sangat berbahaya karsinogenik ya, apalagi untuk masyarakat yang di dekat di PLTS itu. Karena memang hasil gasnya tuh nggak bersih gitu, kotor gitu. Itu banyak penelitian tentang insenerator emang nggak baik gitu. Jadi memang bicara masalah pemerintah, kita semua harus sama-sama ngawal dalam artian kata ya ketika ini nggak sesuai ya kita sama-sama menyuarakan gitu. Makanya kami di seluruh Indonesia pun punya satu gerakan kolaborasi yang sama-sama saling kira-kira apa yang kita bisa lakukan dengan regulasi itu gitu. Dan alhamdulillah yang kemarin tuh dari Jakarta mereka bisa menyatakan bebas bisa membuat peraturan gubernur itu juga salah satu dari NGO yang berjuang keras untuk Jakarta supaya bebas plastik gitu. Jadi seperti itu ya, kita harus bersinergi antara pemerintah, masyarakat kecil, society, juga bersama dengan komunitas-komunitas lingkungan. Iya, terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Ini ada chat dari siswa nih, menarik sekali karena tidak hanya siswa, kita pun dalam kehidupan sehari-hari sering memakan bakso. Ini pertanyaannya seperti ini, Mbak. Kak, saya dari MA Plus Burhanul Hidayah Jenggot Krembung Sidoarjo. Saya mau tanya, misalnya kayak beli bakso, dibungkus itu kan baksonya masih panas. Langsung dibungkus sama plastik. Apakah itu baik untuk kesehatan jika membeli bakso dibungkus dengan plastik dalam keadaan panas, dibawa ke rumah mungkin dibuka lalu dimakan? Bagaimana? Apakah itu baik untuk kesehatan? Itu Mbak pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Menarik ya. Tadi sebenarnya jadi sangat tidak baik untuk kesehatan itu jawaban saya. Iya. Karena udah jelas bakso itu panas kan. Iya. Udah panas campur sama plastik yang plastiknya nggak food grade atau dalam artian kata plastik sekali pakai. Yang plastiknya ibarat kata tuh udah jenis mungkin kalau petroleum limbahnya tuh limbah paling akhir kali ya, kualitas paling jelek gitu untuk digunakan plastik kemasan gitu. Itu kita masukin bakso yang masih panas, padahal tadi orang air mineral aja kena sinar matahari, plastiknya partikelnya bisa lepas, apalagi itu dikasih air panas, sudah sangat jelas bahwa partikel plastik itu masuk ke bakso kita. Jadi itu sangat tidak sehat. Dan ketika walaupun kita sampai rumah nih dipindahin ke ke mangkuk ya atau ke piring atau kemana, ya partikelnya sudah masuk masalahnya. Jadi tidak sehat karena itu membentuk kanker ataupun karsinogenik gitu. Jadi kalau bisa kalau beli bakso apapun itu, nah biasakan juga untuk menggunakan tempat makan sendiri atau kalau aku biasanya pakai tempat makan yang memang yang tanpa tumpah. Sekarang banyak ya tempat makan yang nggak tumpah ya gitu. Dan itu lebih bersih karena kita bisa memastikan bahwa ya kan kita yang mencuci tepaknya sendiri gitu. Jadi kita lebih tahu kehigienisannya. Perlu effort lebih sih emang.
Aduh, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing untuk membiasakan diri. Jadi dicoba untuk diri sendiri dulu, baru diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya ya, Ibu Bapak dan siswa-siswa sekalian. Dan di sini ada pertanyaan chat lagi, Mbak, menarik sekali, Mbak Palasipa. Tadi sebenarnya sudah dibahas sih, tapi ini cenderung ke bahayanya. Berarti ada yang bagus tidak? Bahaya mana plastik dengan styrofoam? Itu dari Nadia. Dua-duanya berbahaya. Iya. Terima kasih. Benar banget kata Ibu bahwa dua-duanya memang berbahaya, sangat berbahaya. Cuman styrofoam sebenarnya jauh lebih berbahaya. Kenapa styrofoam jauh lebih berbahaya? Itu dari segi karena dia benar-benar tidak bisa didaur ulang lagi, benar-benar tidak bisa diolah oleh alam sama sekali. Kalau plastik kan jenisnya banyak sehingga di beberapa yang masih bisa didaur ulang. Cuman yang jadi masalah ketika mereka sampai laut, kita nggak mungkin mungutin selaut itu plastik-plastik yang akhirnya jadi mikroplastik. Jadi dua-duanya sangat berbahaya. Cuman yang masih jadi garis bawah di sini, kalau styrofoam jauh lebih berbahaya dari segi dari segi karena dia tidak bisa didaur ulang sama sekali, dan sudah jelas bahwa dia juga ketika di alam sama sekali nggak bisa didegradasi gitu. Kalau misal plastik itu kan bisa menjadi mikroplastik yang sama juga berbahaya gitu. Tapi kalau dari segi jumlah memang lebih berbahaya plastik karena hari ini plastik jauh lebih banyak daripada styrofoam. Tapi dua-duanya sama-sama berbahaya. Ya. Itu jawabannya siswa-siswaku. Jadi yang lebih berbahaya itu adalah styrofoam, tapi kedua-duanya memang berbahaya, plastik dan styrofoam. Nah, menarik sekali Mbak. Sekarang kalau misalnya kita mengadakan acara rapat di sekolah, itu menggunakan dus, jadi sampahnya berupa dus. Pesan catering misalnya, itu nasi kan dibungkusnya dengan kertas yang memang kertas tersebut untuk nasinya kan dilapisi oleh plastik ya, kalau tidak salah. Untuk bungkus nasinya, untuk bungkus nasi yang menggunakan kertas. Jarang sekali pada saat ini yang menggunakan nasi itu dibungkus dengan daun, ya mungkin ada tapi hanya beberapa saja, mungkin untuk acara-acara tertentu biasanya kita beli dengan catering tersebut, semua makanan dimasukkan ke dalam plastik. Semua makanan dimasukkan ke dalam plastik, termasuk nasi juga, nasi dibungkus oleh kertas yang memang keadaan kertas tersebut itu yang saya tahu itu adalah plastik. Nah, bagaimana kalau jangan dilihat, kalau dari kesehatan sudah tahulah tadi dengan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang memang menjadi pemahaman dan harus disikapi oleh kita semua. Nah, jadi bagaimana cara mengantisipasinya sekarang kalau misalnya ada acara-acara seperti itu? Cara mengatasinya sesimpel kita prasmanan. Iya. Jadi kalau sesuatu apapun itu sekarang kalau di lingkungan saya, terutama di komunitas lingkungan, kita selalu menimbulkan rasa gotong royong. Kalau di kami kan, karena dalam komunitas itu kan kami komunitas lepas yang memang pendanaannya pun masih nggak jelas gitu kan. Maksudnya memang dari donasi-donasi orang baik gitu. Nah, kalau bicara tentang solusinya, sebenarnya antisipasi yang bisa kita lakukan, kita mengadakan kegiatan itu less waste. Yang pertama less waste itu bagaimana? Ketika makan pun makan prasmanan, sehingga kalau prasmanan itu kan orang ngambil nasi sesuai dengan perutnya, sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Sehingga nggak ada tuh yang terbuang sia-sia, baik dari segi makanan maupun plastik ya. Sekarang kita bicara masalah sampah secara keseluruhan. Terus yang kedua mengenai snack gimana? Snack juga bisa ngambil sendiri, yaitu prasmanan gitu. Jadi itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Terus yang ketiga, kita juga bisa menggunakan potluck. Kalau potluck itu biasanya kalau di kami, jadi kalau ada acara gitu, masing-masing dari peserta biasanya kita wajibkan untuk membawa makanan yang dibagi-bagi untuk sama-sama peserta lain. Nah, itu juga menimbulkan rasa saling asah, asih, dan juga asuh, karena
mereka ketika memberikan ke teman lain, kan kenalan dulu, akhirnya terbentuk satu komunikasi gitu. Jadi mereka pun ketika membawa makanan, juga pasti makanannya yang ramah lingkungan, karena kami sudah memberitahu tentang itu. Jadi solusinya sebenarnya kalau di acara-acara gede sesimpel, bahkan sekarang di KLHK, terus juga di Dinas Lingkungan Hidup, saya lihat mereka pasti prasmanan makanannya gitu. Karena kita bisa mengambil sesuai dengan porsi kita. Gitu, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Bu Ica, mungkin ada pertanyaan dari chat yang dari YouTube, tidak? Kalau masih ada, silahkan. Bu Ica. Maaf, belum dibuka unmute-nya. Itu ada ya. yang dari chat, ada pertanyaan lagi, Bu Haja? Iya, sok. Silahkan dibacakan. Iya. Sebenarnya sih tadi sudah dibahas ya tentang menggunakan plastik pada makanan-makanan yang berkuah, apalagi yang panas seperti bakso, seblak dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya mungkin alternatifnya seperti apa jadinya kalau misalnya mau lebih simpel gitu tapi nggak bahaya gitu. Seperti apa? Ada nggak gitu, Mbak? Ya, ada makan di tempat. Itu yang sering saya lakukan. Ketika saya lupa bawa tepa, ketika saya lupa bawa tumbler gitu. Ya sesimpel saya makan di tempat. Karena kalau makan di tempat kan kita nggak bakal membawa plastik kemana-mana, pasti bawa mangkuk. Jadi sesimpel kita makan di tempat sebenarnya. Kalau misal untuk menghindari sampah dan lain sebagainya. Itu sih, Bu. Simpelnya udah aja makan di situ ya. Iya, makan di situ. Jarang kita sadari bahwa hal itu ternyata sedang menyelamatkan lingkungan. Iya, betul. Aduh, kembali ke kesadaran lagi kepada diri kita sendiri. Aduh, banyak sekali manfaat dari pertemuan kita kali ini, Mbak, terutama bagi saya sebagai tenaga pendidik yang nantinya harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena yang terjadi di alam ini tentunya itu adalah sebuah gambaran dan cerminan hidup diri masing-masing. Jadi baiknya kita itu kembali lagi pada pribadi masing-masing. Minimal kita memberikan contoh yang terbaik. Gimana Bu Ica, masih ada? Kalau yang Raisen itu tinggal Nur Aida ya? Sudah, Bu Nur Aida sudah bertanya tadi. Ya, berarti sudah yang Raisen, tinggal yang chat masih ada. Itu kalau saya lihat yang chat itu pertanyaannya sama ya. Kayak bakso dengan seblak yang panas dibungkus dengan masih sama aja. Mungkin tadi ada alternatifnya aja itu seperti itu. Jadi kembali ke kita lagi Bu aja. Ya. Gini aja Bu Ica, waktu sudah menunjukkan 14.58 menit ya. Waktu kita tinggal 2 menit. Mbak, silakan untuk waktu yang tersedia, dengan hormat Mbak Falasifah bisa menyimpulkan dari kegiatan dari awal sampai akhir. Silakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu dan juga Bapak yang hari ini mungkin masih stay di sini ya. Saya lihat tadi naik turun pesertanya, tapi ada yang masih stay sampai sekarang, berarti luar biasa kemampuan untuk belajar dan juga kita berdiskusi. Dari apa yang saya sampaikan tadi, satu hal yang pengen saya garis bawahi adalah jadilah manusia yang bijak dalam menggunakan apapun, bukan hanya plastik, tapi juga ya apapun yang kita konsumsi gitu. Yang kedua, bagaimana kita menjadi manusia yang arif. Arif itu dalam artian kata bukan hanya arif untuk diri kita sendiri, tapi arif dengan alam. Dengan cara bagaimana sering-seringlah main ke alam gitu. Karena memang alam kita hari ini sudah ya rusak, ada juga yang masih bagus, tapi lama-lama kalau dijadikan wisata juga mungkin akan rusak dan lain sebagainya. Intinya, apapun yang terjadi di lingkungan kita itu bermuaranya ke kita. Dari kita, untuk kita, oleh kita sebenarnya gitu. Jadi solusinya ya kita sendiri atau diri kita sendiri. Jadi sesimpel mari kita mulai sama-sama jaga diri kita dengan kita menjaga lingkungan kita.
Mungkin itu aja Bu, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf juga mungkin ketika tadi jalannya diskusi, mungkin saya nggak expert atau nggak baik ketika menyampaikannya, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Falasipa atas waktu dan kesempatannya mau bergabung share ilmu di MGMP Jabar ini. Semoga Allah melipat gandakan ilmu yang telah diberikan untuk masa depan Mbak Falasipa, dan semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Terima kasih Mbak Falasipa. Baiklah Ibu dan Bapak, yang saya hormati peserta didik, siswa-siswi yang mengikuti kegiatan kali ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran kali ini. Sebaiknya kita mulai membangun kesadaran pada diri sendiri dengan cara kita memanfaatkan seluruh isi alam yang ada di lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam keadaan diskusi dari awal sampai akhir banyak sekali kata-kata yang tidak berkenan di Ibu Bapak maupun siswa-siswi sekalian yang mengikuti kegiatan kali ini. Ucapan terima kasih kepada Umi yang memfasilitasi Webex kali ini, kepada Bu Ica, Bu Lani, Pak Agus, Pak Hendrawan, dan lainnya yang bisa bergabung di panelis. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya Lina Herlina, perwakilan dari MAN 2 Bandung. Saya kembalikan kegiatan ini kepada host Ibu Ica. Silahkan Bu Ica. Ya, terima kasih kepada Bu Hajah Lina Herlina yang sudah memandu acara kita ini selama 2 jam, tadi dari jam 1 sampai jam 3 sore hari. Dan juga terima kasih kepada Mbak Falasifah yang sudah dengan sangat sabar ilmunya semuanya ya, kita mendapatkan ilmu yang subhanallah sekali dari Mbak Falasifah. Bukan hanya ilmu tapi juga jadi lebih bijak gitu ya. Masih muda tetapi sudah begitu bijak dan arif terhadap alam. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak Mbak Falasifah. Jadi tidak hanya pengetahuan yang kita punya, tapi harus kita praktekkan seperti itu. Untuk berikutnya mungkin terima kasih juga kepada Ibu Umi Tira, kemudian juga panitia MBB, dan juga dari pihak PTK Madrasah yang sudah membantu lancarnya kegiatan hari ini. Oke, terima kasih untuk semuanya peserta. Bagi yang belum mengisi presensi, baik itu siswa maupun guru, disilahkan untuk mengisi presensi. Mungkin akan kami berikan waktu sekitar 15 menit bagi yang belum mengisi presensi. Dan untuk tugas, nanti akan kembali di-share di grupnya masing-masing, seperti itu, terutama untuk siswanya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ya. Saya stop rekamannya ya ini. Silakan kepada para peserta yang